Pertama, Pak Dia Perkasa Yuda, ada yang akrab dengan Bang Yuda, dan yang kedua, Ustaz Muhammad Rusli Noling. Sebagai pengantar, kenapa yang diangkat tema puasa? Ini sebenarnya mungkin kelihatannya berhubungan karena bulan puasa, tapi sebenarnya enggak. Problem utama bangsa ini sebenarnya karena kita semua tidak mampu berpuasa. Para koruptor itu, kenapa korupsi? Karena dia tidak mampu berpuasa melihat harta, melihat uang negara. Belum lagi banyak orang yang sebenarnya tidak cerdas, tidak tahan, tidak mampu berpuasa, buat opini, jadi ngomong, asal ngomong. Makanya di sini puasa di sini tidak dalam artian sempit. Ya, itu ibadah yang secara khusus dijalankan oleh umat Islam, tapi puasa ini kan sebenarnya setiap agama ada, bahkan setiap budaya, bahkan orang-orang yang punya niat tujuan khusus, misalnya kayak limbat itu puasa apa? Puasa ngomong, dia tidak ngomong. Nah, tema kita secara umum ada dua tema, artinya ada dua subtema, yaitu puasa dan karakter Pancasilais. Nah, untuk pertama ini mungkin saya persilakan kepada Mas Yuda atau Bang Yuda. Beliau ini selalu menjadi apa ya, bemper atau selalu mengganti Pak Eros, karena beliau adalah sekjen dari GBN, Gerakan Bhinneka Nasionalis, yang ketuanya adalah Pak Eros Jarot. Dan dalam slot ini Bang Yuda akan lebih membahas tentang karakter Pancasilais. Artinya Pancasila itu apa sih? Karakter Pancasila itu apa? Seandainya dulu ada 36 butir, maka kira-kira kita fokus saja ke satu butir misalnya. Yang kalau ditekankan, mungkin bisa membawa bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Nah, untuk pertama saya persilakan kepada Bang Yuda, dan mungkin waktunya 15 menit Bang Yuda. 15 menit. Baik, terima kasih Bung Max. Selamat sore Indonesia, merdeka, merdeka. Teman-teman sekalian, mohon maaf, saya tidak menyiapkan paper, dan saya sendiri sempat tanya berapa kali kepada Bung Max yang Anda maksudkan dengan konteks karakter Pancasila itu yang mana sih? Dan kesannya kok ada sesuatu yang lain. Tapi menurut saya gini, kenapa kita bisa capek-capek ngomong harus karakter Pancasila itu? Karena satu, misalnya pada hal lain, walaupun Pancasila ini lebih pada dasar negara, martabat negara, semacam ideologi bagi bangsa, tapi kadang-kadang kan dia dibandingkan dan dianggap agak sama sejajar dengan agama. Nah, kenapa nggak bicara karakter Islam sebagai Muslim? Kalau orang yang percaya dengan karakter Islam Muslim masih menjadi bagus dong. Atau karakter Nasrani, Kristus, pasti akan sama, maupun Hindu. Jadi maksud saya poinnya sebenarnya ada satu nilai yang sama, tetapi nilai-nilai ini kemudian mohon maaf lebih sering jadi jargon. Problem kita dalam konteks Pancasila pun menjadi jargon. Kalau ada orang kadang-kadang menyindir, wah itu ulama penjual ayat, itu pendeta ini gitu. Di Pancasila pun sama, jual beli Pancasila gitu, hanya untuk pembenaran. Di pilkada pasti ramai, dipilih pasti ramai, ngomong gitu. Tapi buat apa? Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh kita Sinaw ya, masyarakat Sinaw, bahwa yang kita maksudkan dengan Pancasila itu apa? Kalau bagi saya, udahlah gak usah mikir jauh-jauh. Kita kembali dulu. Pancasila kita tuh adanya di mana sih? Hati nurani. Oke. Kalau secara rumusan cara itu adanya di mana? Bukan sekedar tadi dibacakan, enggak. Kesalahan kita adalah membaca Pancasila hanya Pancasila yang kita sebut 5 itu. Kalau kita mau baca Pancasila, baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau 45. Baru di situ Pancasila punya arti. Pancasila hidup, dia tumbuh real ada di sana.
Tempatnya mana? Lahannya mana? Di pembukaan. Dan itu jelas. Kalau kita baca di pembukaan, kan ngomong, itu kuncinya kemerdekaan, kemerdekaan. Nah, kalau di Pancasila kita nggak berdasarkan kemerdekaan, nggak akan mungkin kita ada. Itu poin pertama saya. Jadi kita bisa memahami Pancasila kalau Pancasila itu kita pasang, kita lihat dengan paradigma perspektif pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, konteksnya apakah negara dan masyarakat kita berjalan seperti itu? Pada dalam konteks pembukaan, dia bicara bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi itu tidak benar, harus dihapuskan. Bentuk penjajahan apa? Bukan sekedar kolonialisme, imperialisme. Karena juga kolonialisme, imperialisme pada akhirnya yang modern itu bentuknya bukan hanya dalam penjajahan bentuk fisik, tapi penjajahan budaya, penjajahan ekonomi. Dan itu yang terjadi. Yang terjadi sekarang apa? Masyarakat kita kan bukan dalam konteks sosialisme Pancasila. Masyarakat kita secara ekonomi sangat kapitalis dan liberalis. Nah, kalau dia dalam konteks itu, apakah mungkin Pancasila bisa hidup? Dia sudah keluar dari pembukaan. Kondisi di pembukaan itu yang disebutkan dalam Undang-Undang seperti ini udah nggak ada. Apalagi bicara pembukaan itu dalam konteks konstitusi. Konstitusi kita sejak reformasi itu udah hilang, bukan Undang-Undang Dasar 1945 lagi, sudah menjadi Undang-Undang Dasar NRI, Negara Republik Indonesia tahun 2000. Hasil reformasi, hasil amandemen yang menghilangkan watak dan tujuan asli dan yang tadinya tercantum di pembukaan. Nah, dalam konteks seperti itu, apakah mungkin Pancasila bisa hidup? Tidak. Kemudian kembali pada hal yang ini, nilai pokok Pancasila itu munculnya di mana? Paling sederhana gini. Pernahkah kita mengamati yang namanya Pancasila yang 5 dasar itu? 3 sila pertama memakai kata yang. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, ada nggak? Tidak ada yang. Adanya Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. 3. Yang kelima, ada yang enggak? Enggak ada. Yang ada Indonesia. Bisa enggak kita merekonstruksi, membayangkan kenapa rumusannya seperti itu? Dari 5 sila, 3 pakai kata yang. Dua pakai kata Indonesia. Kenapa tidak yang Indonesia? Kenapa di Indonesia nggak ada yangnya juga? Kenapa yang di yang nggak ada Indonesianya? Nah, kira-kira berpikirnya sederhana. Kalau kasus yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kan kita udah banyak dengar tuh. Yang ceritanya pada tanggal 18 Agustus, baru 1 hari setelah proklamasi, Bung Hatta didatangi utusan Indonesia Timur yang merasa berkeberatan kalau naskah dalam piagam yang disebut Piagam Jakarta yang akan dijadikan mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu begitu saja. Keberatannya apa? Karena di sila pertama bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya. Kesannya diskriminatif. Seolah-olah Islam yang paling utama. Lantas agama yang lain nomor 2, nomor 3 atau apa? Nah, itu yang membuat Bung Hatta kaget dan nangis, dan kemudian dia ngomong juga dengan Bung Karno segala macam. Mereka berunding. Yang itu yang akhirnya membuat rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya disepakatilah oleh bapaknya Gus Dur dan oleh para ulama-ulama yang lain yang juga terlibat di PPKI untuk diganti, diubah menjadi yang Maha Esa.
mendidik ketuhanan yang Maha Esa. Itu konteks yang sila pertama. Tapi yang menarik adalah kata yang dalam sila kedua dan sila keempat. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Kita mau tunjukkan, kita menganut menurut konteks Bung Karno. Kalau kita bicara kembali lagi di pidato 1 Juni 1945 lahirnya Pancasila, dan kemudian juga tanggapan anggota PPKI, anggota PPKI yang kemudian nanti terrumus dalam kelompok yang melahirkan naskah Piagam Jakarta. Kita sepakat, kita punya humanisme dalam makna kemanusiaan. Tapi humanisme kita bukan sekedar humanisme seperti di Eropa sana pada saat itu ada di dunia barat. Jadi itu apa? Humanisme kita, kemanusiaan kita adalah yang sangat menonjolkan bukan sekedar keadilan seperti konsep yang kiri di kalangan sosialis atau marxis komunis, tapi yang beradab, adil dan beradab. Itu mau menunjukkan kemanusiaan kita. Kalau humanisme Indonesia adalah yang adil dan beradab. Di situ Batak dan karakteristik dari Pancasila itu tampak di situ. Nah, contoh konkretnya nanti kita bisa bicara bahwa adil itu bukan sekedar satu dibagi sama. Contoh, ada 5 orang kerja, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Mereka kerja, mereka dapat pisang 10. Pembagian yang adil gimana? Masing-masing dapat 2. Setuju? Adil? Yang kerja 5 orang, dapatnya 10. Dibaginya masing-masing berapa? 2. Apa itu adil? Adil secara distributif. Tapi secara kualitatif apakah adil? Karena jempol kerja keras, kelingking malas-malasan. Ini fakta yang ada di Indonesia dan seperti itu. Apakah adil bagi jempol yang kerja setengah mati sama kelingking yang malas-malasan? Nggak adil. Jadi gimana pembagiannya? Apakah masing-masing 2? Atau gimana? Selayaknya menurut saya adil dan beradab, dan konteks beradabnya dan juga konteks adilnya, jempol berhak dapat 3 sebagai bonus, sebagai perangsang karena dia kerja keras, dia giat, wajar dong ditambah. Sementara yang malas-malesan 1, karena wajib dong dia dihukum. Kan kita bicara gotong royong, wajib dong dihukum. Tetapi tanpa menghilangkan hak dia, hak dasar dia untuk bisa makan. Jadi tetap hak dasar dapat 50%. Jadi tidak dapat 1. Nah, sementara yang kerja standar ya 2. Kira-kira kayak gitu. Itu contoh pengertian yang adil dan beradab. Nah, kemudian dalam konteks sila yang ketiga, pertama kita kan nggak ada yang saya langsung bahas sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, permusyawaratan garis miring perwakilan. Nah, kenapa pakai yang? Kita mau nunjukin ke dunia, bukan ingin nunjukkan ke PBB, ke Amerika, segala macam juga. Kita menganut demokrasi, seperti Anda menganut demokrasi. Tapi demokrasi kita tidak sama dengan demokrasi liberal yang diterapkan di Amerika. Demokrasi one man one vote. Satu orang punya hak pilih yang sama. Seorang guru besar, seorang sarjana, cara memilihnya disamakan dengan, mohon maaf, pekerja kecil atau buruh. Orang yang pintar disamakannya dengan orang yang drop out SD atau SMP. Kan cara berpikirnya dalam cara menilainya kan juga berbeda. Tapi ini konsekuensi dari one man one vote. Nah, ini yang dikritisi oleh Bung Karno. Makanya konsepnya bukan demokrasi liberal,
bukan demokrasi one man one vote. Nah kita semua terjebak sampai sekarang pilkada sampai retret di Magelang itu adalah hasil dari demokrasi one man one vote. Itu yang membuat kita makin jauh dari konteks Undang-Undang Dasar 45 dan konteks Pancasila. Nah, kita juga tidak ingin seperti demokrasi yang sekedar apa ya, gayanya kelompok yang kita Marxis, kelompok komunis, diktator proletariat. Kita juga nggak pakai itu. Karena itulah dipakai kerakyatan demokrasi yang dipimpin. Nah ini poinnya, oleh hikmah kebijaksanaan, bukan oleh orang. Bukan demokrasi terpimpin dalam versi bahwa seolah-olah itu dipimpin Bung Karno. Karena maksudnya bukan. Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Cuma terlambangkan oleh Bung Karno sebagai presiden kepala negara kepala pemerintahan saat itu. Nah, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Maaf siapa? Dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Nah, di perwakilan ini bentuknya DPR. Artinya apa? Hasil dari one man one vote. Betul ya, itu dipakai. Tetapi yang jadi masalah, kalau sekedar pakai demokrasi perwakilan one man one vote, nggak benar. Ada hal lain. Karena ada orang yang tidak terwakili, kelompok yang tidak terwakili oleh demokrasi one man one vote, yaitu kelompok utusan daerah, utusan golongan, masyarakat adat, yang dulu ada di Undang-Undang Dasar 45 itu ada. Mereka itu harus diajak untuk ngomong. Jadi yang dari keterwakilan berdasarkan suara one man one vote itu namanya DPR, ditambah utusan daerah, utusan golongan, ini gabung namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di situlah musyawarah itu berjalan. Nah, musyawarah itu sekarang hilang. Wakil-wakil daerah, wakil-wakil adat dijadikan DPD, disamakan dengan DPR, dipilih langsung, ngawur. Itu akibat amandemen dari konstitusi. Jadi makin jauh. Nah, kalau ketiga sisi ini udah nggak digunakan dengan benar, ketuhanan yang asa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan udah ditinggalkan, pengaruhnya mana? Persatuan yang bisa terganggu. Mengapa sangat terganggu? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terpenuhi. Jadi kita mau ngomong apa? Gak ada karakter Pancasila itu, gak ada. Udah hilang kok. Jadi menurut saya kita kayak gitu ngomong kosong, atau bagaimana mengembalikan lagi? Kalau mengembalikan lagi ya kembali ke yang saya katakan tadi pada sejarahnya. Kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 secara utuh, bahwa akan ada kekurangan 1-2. Oke, beberapa yang namanya amandemen kita pakai. Misalnya amandemen yang membatasi masa jabatan presiden, kita gunakan. Amandemen yang soal hak asasi manusia, kita pakai. Tetapi amandemen ini tidak berarti amandemen yang lain kita gunakan. Amandemen yang lain yang sudah kebatasan itu harus kita hilang. Jadi kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang direvisi dalam pendekatan amandemen yang masuk di akal kita terima. Dan pendekatannya bukan amandemen yang deleting, yang menghapus, tetapi amandemen yang menambahkan, melampirkan, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Maksudnya gitu. Jadi poin saya kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang benar plus amandemen yang masuk di akal. Baru situ kita bisa bicara soal Pancasila. Karena Pancasila hanya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bukan Undang-Undang Dasar yang lain. Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Poinnya begitu. Terima kasih. Terima kasih, kita beri plus pada Bang Udan. Penjelasan sangat menarik. Terutama tentang karya yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa lainnya itu filosofis, filsafat. Mungkin suatu saat kita akan bahas ke situ juga. Yang pasti ini bukan pertemuan yang pertama gitu. Kita akan terus mengupas sampai dapat format sebenarnya negeri yang Pancasilais, karakter Pancasilais, artinya secara sistem itu yang kayak gimana. Nah,
Sebelum lanjut ke pembicaraan kedua sama Rusi Malik, ada yang menarik dari paparan Pak Eros Jarot tentang puasa, dan tadi sedikit fenomena di bulan puasa itu orang malah buka puasa berlebihan. Bahkan kalau kita mau jujur, kebetulan saya pernah dulu nulis artikel puasa dan inflasi. Puasa itu apa sih? Menahan. Secara teori ekonomi, kebetulan saya latar belakang ekonomi, yang memang menahan harusnya permintaan turun. Ketika permintaan turun, secara hukum ekonomi harusnya gimana? Harga harusnya turun. Tapi apa yang terjadi di bulan puasa? Permintaan tinggi, harga naik. Loh, kok bisa? Makanya saya bilang puasa sebagai sebuah metode Tuhan gagal dijalankan oleh umat, karena ternyata fenomena malah kebalikannya. Nah, dalam kesempatan ini, karena Ustaz Rusi Malik juga telah menulis buku bahasa, saya lupa judulnya, mencerdaskan meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dan itu penting. Kenapa puasa? Sekali lagi, puasa ini jangan diartikan hanya milik umat Islam. Itu sebuah metode untuk meningkatkan intelektual, emosional, spiritual, dan ini modal penting buat bangsa. Nah, mungkin tanpa panjang kalam, di sini yang pasti bagaimana puasa itu bisa dielaborasi sedemikian rupa sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan tadi Bang Yuda bilang keadilan itu bukan distributif sama. Jadi ketika Bang Yuda dikasih 15 menit, maka seharusnya saya kasih 25 menit karena Bang Yuda diupah Pak Eros. Oke, saya merasakan pada saat Mas Rusi Malik untuk waktunya 25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Hadirin sekalian, sangat berbahagia. Saya secara pribadi berterima kasih acara ini ada dan mendapatkan kehormatan untuk berbagi kenaan dengan puasa dan Pancasila. Maka pembahasan ini saya coba bagi dua. Yang pertama adalah tentang Pancasila, yang kedua adalah tentang puasa. Tadi saya kira definisi Pak Pong tadi menarik tentang hati nurani. Hati nurani itu adalah semacam titik kesetimbangan antara akal dan perasaan yang vertikal dengan yang di atas Tuhan. Masalahnya kemudian bagaimana korelasi antara yang di atas dengan nurani itu. Yang kedua, pertanyaan sederhana, yang mana duluan, yang di atas atau hati nurani? Walaupun kita bisa jawab bahwa tentu yang di atas, tapi saya ingin menjelaskan bahwa karena di atas duluan, maka yang di bawah itu adalah titisan dari yang di atas. Artinya bahwa untuk memahami hati nurani adalah harus memahami yang di atas. Karena di bawah ini adalah copy paste daripada yang di atas. Bagian dari di atas. Itulah sebabnya dalam tasawuf dikenal istilah siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, di sini kita lihat Pancasila. Para founding fathers kita berkata bahwa Pancasila yang 5 itu bisa disarikan menjadi 3. Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, keadilan. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Yang kalau 3 ini juga disarikan, yang muncul cuma 1, yaitu ketuhanan. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya kita harus kembali kepada ketuhanan. Itulah sebabnya yang ada di Indonesia dalam Pancasila adalah agama-agama yang berketuhanan. Dan karenanya tentang ketuhanan ini, karena Pancasila adalah akomodatif terhadap agama-agama, ya kita kembalikan kepada agama yang bersangkutan.
Artinya bahwa definisi Tuhan saya sebagai orang Islam tidak boleh saya paksakan kepada saudara kita yang beragama Nasrani, yang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya. Walaupun wujudnya sama, tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang berbeda. Nah, ketika dikembalikan ke sana, itu awal dari Pancasila. Tapi ketika diseragamkan, otomatis kemudian tidak akomodatif terhadap seluruh agama-agama. Nah, sekarang kita pandang dari sisi Islam, karena saya kebetulan mewakili Islam. Dalam pandangan Islam, ketuhanan itu adalah unsur yang sangat penting. Ketuhanan tadi adalah merupakan asas dari segala-galanya. Dalam pandangan Islam, tidak ada apapun yang ada kecuali didahului dengan Tuhan. Kalau istilah Islamnya itu, Tuhan itu adalah wal awwalu wal akhiru. Dia awal dan dia akhir. Kalau kita bayangkan dia awal dia akhir, dan awalnya tidak berawal, akhirnya tidak berakhir, berarti kan yang awal tidak punya awal, berarti tidak ketahuan awalnya, tidak terbatas, unlimited. Kemudian yang akhir tidak ketahuan akhirnya juga unlimited. Coba kita bayangkan kalau yang tak terbatas atau yang terbatas kita masukkan ke dalam yang tak terbatas, kan menjadi tidak ada nilainya sebetulnya. Ya, dengan demikian selain Tuhan sebetulnya tidak bernilai. Nilai satu-satunya ada pada Tuhan. Maka nilai tentang keadilan, nilai tentang kemanusiaan hanya akan bermakna apabila dikembalikan kepada Tuhan. Karena dalam pandangan Islam kita, apapun adalah Tuhan, refleksi cerminan dari Tuhan. Artinya bahwa apapun agama seseorang, apapun suku bangsanya, suku bangsa, agama, dalam pandangan ketuhanan itu adalah sekunder. Yang primer itu adalah siapapun dan apapun adalah merupakan makhluk Tuhan. Dan karena dia merupakan makhluk Tuhan, adalah titisan dari Tuhan. Mengganggu dia, menyinggung perasaan dia, menghilangkan keadilan yang bersangkutan, pada hakikatnya adalah merampas hak-hak Tuhan. Dan ini artinya apa? Adalah merupakan pelanggaran atas ketuhanan. Nah, cuma tadi untuk memahami tadi Tuhan yang mulai daripada diri sendiri tadi. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau istilah tadi Popong, semua manusia punya hati nurani yang sama, dan hati nurani itu adalah merupakan titik kesetimbangan antara akal, pikiran dan perasaan yang terkoneksi langsung dengan yang di atas, punya hubungan vertikal dan tidak bisa terputuskan. Nah, itulah sebabnya kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan. Karena tadi diri kita adalah merupakan titisan daripada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita melihat nilai pada orang lain, bukan saja nilai kemanusiaannya, tetapi nilai ketuhanannya. Ketika kita berbicara tentang keadilan, bukan hanya bicara tentang nilai keadilan, tapi juga nilai ketuhanannya. Nah, kalau ini kita bawa, artinya bahwa kemanusiaan dan keadilan itu adalah bersifat sakral. Ya, ini yang harus pertama kita lakukan berkaitan dengan Pancasila. Yang kedua, kuasa. Apa itu kuasa sebetulnya? Dan kemudian kenapa kok di negara kita yang mayoritas Islam misalnya ini, atau bahkan mayoritas beragama, tapi kok korupsi bersih maharajalela ada di mana-mana, pada semua level, bahkan pada semua institusi ya, ada. Bahkan seperti tadi dikatakan Pak Yuda, pada level agamawan pun juga ada. Ada agamawan menjual agama untuk kepentingan duniawi. Jadi pada semua level, apa sebetulnya masalahnya? Karena kita bicara tentang kuasa dalam konteks Islam, ya saya aja melihatnya dari konteks kuasa Islam. Jemaah sekalian, dalam Islam itu ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, keempat adalah zakat, yang kelima haji. Nah, dari 5 rukun ini, 4 diantaranya perintah, isinya perintah-perintah. Apa itu perintah? Mengajarkan kita untuk taat kepada perintah. Itulah sebabnya di Indonesia yang beragama mayoritas Islam ini, rata-rata dari sisi agama taat melaksanakan perintah agama. Misalnya kita lihat masjid ada di mana-mana. Kemudian wanita pakai jilbab ada di mana-mana. Haji ada di mana-mana. Bahkan kata orang sambil bercanda,
bahwa di Indonesia itu lebih cepat orang berhaji jalan kaki daripada naik pesawat. Karena kalau naik pesawat itu butuh sampai 30-40 tahun. Sedangkan kalau jalan kaki bisa sampai beberapa bulan sudah tiba. Sedemikian banyaknya orang berhaji. Tapi kok sepertinya haji tidak memberikan nilai terhadap tindakan-tindakan sosial kemasyarakatan kita, tindakan-tindakan berbangsa dan bernegara kita. Ada apa? Nah, menurut saya masalahnya bukan di sholat, masalahnya juga bukan di haji, masalahnya di puasa. Dan kebetulan Nabi juga berkata, dan ini sejak dari awal sudah diingatkan Nabi. Apa kata Nabi tentang puasa? Kamin sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal atash. Wa kamin qa'imin laisa lahu min qiyamin illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kan menunjukkan bahwa kalau kita analisis kata-kata ini, puasanya secara zahir, secara lahiriah, secara eksoterik sudah benar. Karena lapar, tidak mungkin orang lapar kalau makan. Haus berarti kan sudah benar tidak minum, karena tidak mungkin haus kalau dia minum. Jadi secara eksoterik, secara zahir, secara syariat, puasanya sudah benar, buktinya lapar dan haus. Tapi kenapa Nabi mengatakan laisa lahu min siyam, tidak ada puasa baginya kecuali lapar dan haus? Kan menunjukkan bahwa Nabi menginginkan ada nilai yang harusnya kita dapatkan dari puasa selain daripada lapar dan haus. Lapar dan haus itu hanya merupakan mediasi untuk sampai ke sana. Jadi lapar dan haus bukan tujuan, tapi mediator, mediasi untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada nilai tersebut. Nah, apakah nilai itu? Nah, jemaah sekalian sebagai kalau salat tadi kan perintah, salatlah kan begitu. Kalau kalau haji, pergilah berhaji ke Baitullah, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau misalnya zakat, berita zakatlah, atuz zakat. Oh ya, perintah. Kita tidak terbiasa atau tidak terlatih untuk larangan-larangan yang menyebabkan terjadinya malpraktek dalam tatanan berbangsa dan bernegara kita yang kemudian disebut korupsi karena tidak terlatih meninggalkan larangan-larangan. Mengambil harta negara kan dilarang, tidak melakukannya kan melanggar. Mengibuli rakyat kan larangan, zalim kan larangan. Nah, kita itu dilatihnya patuh kepada perintah, melaksanakan perintah dan tidak dilatih untuk meninggalkan larangan. Nah, ini substansi puasa. Jadi jemaah sekalian, puasa itu tidak punya perbuatan-perbuatan kecuali isinya larangan. Ya. Jadi puasa itu tidak ada perintah-perintah di dalamnya, yang ada dilarang makan, dilarang minum. Dan kalau nilai ini kita bisa kita bisa injeksikan, transformasikan ke dalam nurani kita tadi seperti kata Bapak, makanya akan melahirkan manusia yang kualitatif dari sisi ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan. Apa sebabnya? Coba kita kalau berpuasa, begitu kita lapar mau makan, ada nasi di rumah, tapi puasa mengatakan tidak boleh. Maka aku berkata kepada diriku, kamu tidak boleh makan. Perjanjian kita dengan Tuhan adalah nanti setelah matahari terbenam. Jadi puasa melatih kita untuk melaksanakan larangan, dan puasa melatih kita untuk memenuhi janji. Dan masalah korupsi, masalah penyalahgunaan kekuasaan adalah karena wakil-wakil yang dipilih rakyat misalnya tidak memenuhi janjinya dengan rakyat. Tengah hari kita haus, ada air di rumah, dispenser penuh, tapi hati kita mengatakan tidak boleh karena kamu ada deal tadi, kamu telah bikin perjanjian, bikin ikrar, bikin sumpah dengan Tuhan tadi malam waktu selesai tarawih, mengatakan nawaitu shauma ghadin, besok saya akan berpuasa menahan diri, maka kamu tidak boleh mengambil air minum itu walaupun itu milikmu. Nanti kamu boleh meminumnya setelah matahari terbenam. Kan berarti ini adalah perang antara diri kita melawan diri kita sendiri sebetulnya. Kalau ada dua diksi diri. Nah, tadi kita sudah dengarkan bahwa nurani itu adalah titik kesetimbangan antara pikiran dengan perasaan. Jadi perasaan ingin makan,
perasaan ingin minum itu melahirkan will, keinginan dan kehendak, tetapi pikiran rasional mengatakan itu bukan milik kamu. Itu belum saatnya, belum sesuai dengan perjanjian. Nah, disinilah titik kesetimbangan antara akal pikiran dengan perasaan, dan itulah hati nurani. Dengan demikian hati nurani tidak mungkin irasional, tetapi rasionalitas nurani tidak boleh juga menghilangkan perasaan kemanusiaan. Terima kasih.